tapi juga ada capeknya, soalnya tugas-tugasnya atau misinya tuh sulit. Nah, udah malu-maluin aja udah. Malu-maluin aja. Iya. Tanya momen kalian ketika sama kakak OSIS atau sama guru. Oke guys, kembali lagi bersama kami di Smart Beropini. Kita yang bertanya, Smart yang menjawab. Dengan Smart Beropini di episode lainnya bersama aku Kalisa Kristi, dan kita kedatangan 3 tamu ya dari kelas 10. Mungkin bisa dikenalkan satu-satu dari sini terus. Nama saya Billy dari SMP Kristen Petra 2. Halo, nama saya Graciela Graciana Lara dari SMP YPP 3. Halo semuanya, nama saya Theo dari SMP Petra 2. Oke, ini kita baru ini ya, mereka ini baru-baru kelas 10 dan habis naik dari jenjang SMP menuju jenjang SMA. Nah ini mungkin menarik ya, karena kita sudah di awal tahun ajaran yang baru dan kita pengen tahu nih dengan 3 orang ini tuh mereka nih apa ya, sudah merasakan apa aja. Nah mungkin dari kalian nih ada nggak pertama kali kayak first impression kalian di Smart ini atau ketika masuk MPLS ini gimana sih? Apakah takut, bingung, atau kayak excited gitu? Ya itu sih, apa? Takutnya itu cuma gara-gara takut gurunya galak gitu atau gak dapat teman, takut gitu. Tapi sekarang udah ini kan? Udah dapat. Oh, kalau dari saya, karena saya juga dari luar Petra, saya tuh takutnya nggak punya teman, terus lingkungan bener-bener yang baru banget ya. Jadi itu takut, tapi pas dijalani ternyata seru banget. Oke, Theo. Kalau aku sendiri sih aku rasa excited gitu ya Ci, karena kan aku tahu kalau di Smart tuh rata-rata dari sekolahku juga, terus nanti aku ketemu teman-teman baru, aku kenal sekolah baru, jadi ya, aku sendiri tuh antusias banget buat hari pertama. Oke, ternyata teman-teman kita ini sudah ini ya merasakan apa ya, Smart ini mulai menyenangkan ya, walaupun di depannya tuh kayak aduh takut nih nggak punya teman. Nah ini kan kalian diawali dengan MPLS ya. Mungkin ketika kalian mendengar MPLS atau dengar temanya MPLS ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apakah kalian berpikir wah ini bakal kita main-main kayak, atau mungkin aduh ini kita bakal dengerin khotbah apa ya, kayak ceramah-ceramah seminar ya, ada khotbah sih ya teman-teman ya. Mungkin dari Billy dulu. Ya. Itu sih. Ya first impression saya ya itu, saya kira bakal kayak main-main gitu, perkenalan ya. Tapi ya akhirnya ya nanti soalnya ada sesi juga kayak ceramah gitu dari koko-koko yang kelihatannya udah lulus ya. Ya agak bosenin sih, tapi saya bisa ikutin. Oke, gak apa-apa, memang pasti ada bosan-bosannya, tapi pasti juga ada seru-serunya. Kalau Sheila? Oh, kalau dari saya sih pertama tuh excited, karena kita nggak tahu kan kegiatan-kegiatan yang akan diadain tuh apa. Terus ini pas diadain juga tuh seru-seru banget. Terus kalau tapi juga ada capeknya, soalnya tugas-tugasnya atau misinya tuh sulit. Aduh, kebanyakan tugas kayak ini kita. Kalau Theo gimana? Kalau aku sendiri tuh dari awal mikir kalau MPLS tuh pasti bakalan capek lah, bakal banyak kegiatan, banyak tugas. Tapi kan aku pikir pasti MPLS tuh nanti bakal ada perkenalan dari sekolah, mulai dari kayak apa aja kegiatannya, ada organisasi apa aja, dan dari situ tuh aku kayak nggak sabar gitu nunggu-nunggu dari hari-hari per hari gitu sih. Oke, berarti lebih ini ya, kamu excited tentang Smart ini apa aja sih di dalamnya gitu. Nah kalau MPLS kan pastinya ada momen-momen yang kalian nggak terlupakan gitu. Mungkin ada nggak momen yang bikin kalian tuh deg-degan pas MPLS? Entah itu karena ketemu teman baru, kelas baru, atau karena ada kegiatannya. Mungkin dari siapa dulu, Billy? Ya itu mungkin gara-gara kegiatannya sih, kan kelompok saya kan dipilih nari kan. Nah jadi itu bingung mau pilih nari apa, dan juga malu juga gitu.
ya maju ke depan tuh malu. Tapi kemarin dia paling semangat guys. Iya. Pica-pica Paling paling heboh sendiri, bah. Ya ini nggak apa-apa karena sudah semangat. Yang penting narinya, oh, kalau dari aku sih yes ya. Kalau Gracia lagi gimana? Kalau dari aku, Momen yang bikin kamu deg-degan. oke, momen yang bikin deg-degan itu pas pembagian regu. Jadi kan kita nggak tahu nih kelompoknya bakal sama siapa, terus kakak pembimbingnya nih siapa nih, kira-kira bakal cocok gak ya nih. Nah, terus ini ada juga nih pas mau tampil talent show, kebagian kelompok kami itu ini drama. Nah, itu takut soalnya kurang latihan juga sebenarnya. Yang belakang udah ini aku kakak pembimbingnya itu ya. Kalau Theo gimana? Sama sih, itu lebih ke waktu persiapan talent show kan, karena waktu pertama kali kelompokku ketemu kita bahas buat persiapan talent show, karena kebetulan juga kita drama tuh kan Cie. Itu kayak kita diam sunyi senyap gitu, kita nyiapinnya pusing lah, kayak H-1 persiapan tuh kita baru coba dramanya, itu pun masih agak kaku-kaku gitu. Jadi waktu hari hanya waktu tampil talent show-nya itu oke, berpikir kan ini gimana ya kalau nanti tiba-tiba ada yang nge-blank gimana, karena kan nggak semua teman-teman tuh bisa spontan gitu Cie. Jadi deg-degan apalagi dilihatin sama OSIS, sama guru, sama teman-teman baru, jadi takut salah gitu Cie. Tapi menurutku nggak apa-apa sih, karena kalian bisa langsung apa ya, kalian didorong untuk langsung berkreativitas dalam waktu yang pendek gitu ya, dan kalian bisa melewati 2 hari latihan terus D3 langsung tampil. Itu menurutku keren sih ya. Terus mungkin selama persiapan talent show atau selama MPLSD ada nggak momen yang bikin ngakak, lucu, entah itu dari kelompok kalian atau tiba-tiba dari kakak OSIS kayak, atau dari guru-guru atau dari kelompok lain? Mungkin aja pas tampil itu ya, kan nari kan aku pica-pica di tengah dikelilingi sama orang-orang teman-temanku, ya mungkin aja itu ya kotak tuh. Bisa nari pica-pica sekarang nggak? Nggak cukup tempatnya ya. Nanti lain kali aja. Dan kalau Gracia gimana? Kalau yang lucu tuh ini pas nontonin kelompok lain, ada nih yang apa kebagian nari, terus narinya tuh ini yang cowok jadi Sofia pakai saya, iya pakai saya, lucu di tengah gitu, lebih lucu lagi ditonton langsung sih. Jadi meme peri guys. Tapi itu bener-bener bikin ngakak banget sih. Udah lagunya Sofia the First and terus kayak pakai ini jadi saya. cukup tahu itu idenya siapa nggak tahu aku itu ya, mungkin kakak pembimbingnya tuh paling ya. Kalau Theo gimana? Kalau untuk persiapan mungkin momen lucunya tuh waktu kayak kakak pembimbing nih, kebetulan kakak pembimbing tuh ekstrovert gitu loh Cie keduanya, sedangkan kayak anggota kita tuh awalnya diam gitu, jadi mungkin awal-awal tuh kayak agak krik gitu Cie, terus ternyata lucu-lucu, apalagi kayak istilahnya tuh yang awal kelompokku jadi diem tuh jadi heboh lah karena kakak pembimbingnya. Terus waktu talent show juga sama kayak Graciela, waktu Jos jadi mimi peri. Ya itu bagian lucunya sih itu ya, tuh belakangnya ada kambing-kambingnya nih ya. Waduh nggak bisa ngomong guys. Halo kambing. Boleh. Oh ya, halo. Ya jadi teman-teman kita selama pas itu Kak Osis juga jadi ini ya. Kambing itu kakak pembimbing, bukan yang mbak-mbak itu ya teman-teman. Jadi kita juga ya ini seperti teman-teman kelas 10 ini kita membimbing teman-teman kelas 10 biar bisa lebih enjoy lah selama MPLS. Nah terus siapa sih kalau misalnya kita kan pertama kali di sekolah itu kan apalagi SMA ya, ada nggak teman baru yang pertama kali kamu ngajak ngobrol, kayak kamu sapa atau kayak tiba-tiba apa ya kamu ajak main, terus kayak gimana sih tuh ceritanya? Ya pertama kali sih aku ketemu sama temanku Brian sih. Ya aku ngomong sama dia bahas apa ya tentang tentang siapa yang bakal jadi ketua lah, siapa yang bakal nanti di tengah, siapa yang nanti ya bahas posisi gitu.
ya terus bahas tentang bahas MPLS nanti kedepannya ngapain. Jadi satu kelompok ya, jadi dari satu kelompok itu kamu diskusi. Kalau dari aku bukannya yang ngajak ngomong duluan, tapi diajak ngomong duluan. Soalnya kan aku ngeliat nih apa yang lain udah punya temen, aku minder gitu mau ngajakin ngomong. Jadi aku ada satu teman dia baik banget sama aku. Dia tuh ngajakin aku main bareng, terus ditanyain jangan sendirian gitu. Dia terus dicacatin, diajak ngobrol lah, seneng banget sih. Ya berarti udah ketemu bestinya ya teman-teman. Kalau aku sih di awal-awal tuh mungkin waktu hari pertama tuh aku ngeliat ada anak baru nih kayaknya, aku senyumin gitu terus waktu masuk kelas tuh aku lihat ada anak baru, terus aku ajak kenalan, dan kebetulan tuh salah satu teman baru di situ tuh anak dari guru aku atau di SMP, jadi aku ajak kenalan. Dari kelas lain juga aku sapa-sapa gitu sih. Berarti ini MPLS ini kalian nih ya mencari teman-teman yang mungkin belum familiar dengan sekolah, dengan teman-teman lingkungan baru gitu ya. Ya bagus sih menurutku, walaupun kita ya mungkin seperti kayak anak baru atau enggak, mungkin yang sudah punya teman itu tetap harus mau menerima dan mau berbaur ke teman-teman yang belum punya teman gitu ya, supaya satu angkatan ini bisa bonding, punya chemistry. Terus kan udah melewati MPLS ini, mungkin ada nggak tips supaya nggak awkward nih buat anak SMP nanti yang tahun depan sudah mau naik SMA? Ya mungkin kan kalian sudah mengalami kan ya. Mungkin ada nggak tips sedikit aja buat mereka supaya nggak awkward nih, bisa dapat teman, terus bisa enjoy gitu. Nah jadi ya udah malu-maluin aja udah. Malu-maluin aja. Iya. Dengar itu Karena- teman, malu-maluin aja. Karena kalian MPLS itu cuma sekali aja. Ini Sekali yang dulu. karena SMA ini yang terakhir. Gak bakal SMA ada terakhir. MPLS lagi udah. Dan yang paling seru ya bang ya, pas Iya. SMA itu udah gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih tipsnya tuh jangan pernah malu buat nyapa atau kenalan sama teman-teman baru, atau mungkin kakak kelas baru ya, ataupun guru baru, karena kalian tuh bakal nyesel kalau kalian tuh nggak kenalan dari MPLS. Kalau udah mulai pelajaran tuh aku ngerasa udah telat banget tuh. Terus jangan lupa senyum terus biar kalian tuh dikira ramah dan baik, biar makin gampang dideketinnya kalian tuh. Nah, semakin gampang dideketin ya teman-teman ya. Jangan lupa senyum. Gimana? Sama aja sih Jay, intinya tuh kayak jangan malu untuk senyum duluan gitu. Kalau kita ketemu sama orang baru jangan pasang muka jutek gitu lah, kita harus pasang muka kita yang senyum, yang bikin mereka tuh jadi berani gitu lah buat kenalan sama kita, nggak takut gitu. Terus selain itu ya udah kita ikutin aja MPLS-nya, kita jalanin sesuai alurnya. Kalau ada pertanyaan kita jawab, kalau ada sesi pertanyaan kita tanya gitu sih. Oke, berarti ini tips buat kalian ya, kalau anak-anak SMP mau naik ke SMA udah dikasih tips-tipsnya ya, ini teman-teman, jadi jangan lupa diingat. Nah, aku juga pengen tanya nih, kan tadi aku cuma nanya tentang momen kalian pas MPS. Nah, aku pengen tanya momen kalian ketika sama kakak OSIS atau sama guru. Ada nggak? Entah itu sama kakak pembimbing, entah sama wali kelas, atau enggak tiba-tiba ada kakak OSIS yang nyamperin kalian, atau pas kalian minta tanda tangan. Ada nggak? Ya pas nyari tanda tangan itu sih dikasih challenge yang aneh-aneh. Apa tuh challenge apa tuh? Suruh teriak suruh teriak ya Hidup jauhnya. ya Astaga. suruh teriak itu. Ini siapa ya? Ini yang nyuruh Terus siapa ada ya? yang suruh jumping jack lah, ada yang suruh lari lapangan, ada yang baik hati, ada yang baik hati ngasih langsung. Siapa tuh yang baik hati? Itu siapa sih yang ngasih jumping jacks itu? Ya ampun, disuruh olahraga lagi. Makanya nggak ada yang suruh nyanyi ini kan, Indonesia Raya kan, atau Mas Petra. Disuruh nyanyi lagu daerah sih. Ya ampun, ada. siapa tuh spill.
Siapa tuh yang ngasih? Oh, nggak apa sih ngasih. Ada kayaknya sih. Ada. Kalau kalian berdua gimana nih? Ada nggak momen kakak dulu atau kakak kalian? Sama aja nggak sih? Iya, kalau dari aku sendiri sih waktu ketemu kambing-kambing tuh momennya tuh waktu dengar mereka gitu lah Cek, dengar mereka ngobrol tuh kayak bikin kita jadi semangat gitu Cek, karena kan kambing-kambingnya pada semangat gitu. Terus waktu momen-momen sama guru tuh kan disuruh tanda tangan sama guru pelajaran apa gitu kan Cek. Terus ada aja gitu guru yang iseng-iseng bercanda, yang nanya-nanya, kan kita nebak-nebak tuh, disuruh nebak ini kita guru apa gitu. Itu tuh kita pusing sendiri gitu loh Cek ngumpulinnya. Itu sih Cek. Jadi challenge banget ya buat MPLS, kayak harus ngumpulin tanda tangan dan ya jujur aku pas MPLS dulu juga capek guys ngumpulin tanda tangan, kayak sekitar guru dan OSIS itu kayak udah digabung udah sekitar 50-60an gitu, jadi kayak harus jalan terus supaya dapat tanda tangan gitu. Ya itu mungkin ini ya supaya kan bisa kenalan sama anggota OSIS, terus juga bisa kenal sama guru-guru juga, kan di sini kan guru banyak kan. Karena kan kalau dibandingkan SMP itu kan gurunya ini kan semakin banyak, saya kayak IPA itu kan beda fisika, kimia, biologi, terus IPS itu kan banyak banget kan. Terus kalau misalnya sekarang nih apa ya, kondisi kalian, bukan kondisi ya, kayak berita terkini, bukan apa ya, kayak ya kondisi sekarang kalian nih gimana dengan bestie kalian, dengan Sumatera kali ini gimana sih? Ya bagus-bagus aja sih. Bagus-bagus Ya, aja. yang udah mulai apa? Ya teman mulai dekat lah ya. Udah jadi bestie ya berarti, Iya. teman main. Banyak bestinya tuh Cek. Betul. Ya semua orang kenal dia. Jadi semua ini sekakak ini kayak kenal semua ini. Satu sekolah ini yang kenal semua bestie-bestinya. Satu sekolah jadi bestinya. Terus kalian berdua ini gimana? Mungkin sudah ada join di klub atau join mungkin sama teman-teman dengan kelas lain mungkin. Ada nggak? Ini sih pengalaman sama temen tuh yang awalnya malu gitu ya. Sekarang tuh jadinya malu-maluin. Malu-maluin. Udah nggak ada urat malunya. Kalian wajar itu. Ini wajar itu wajar, malu-maluin. Nanti kelas 12 lebih malu-maluin. Oh iya. Lebih malu-maluin itu. Nah, terus kalau misalnya kalian direnungkan ya, asik renungkan nggak tuh dari selama MPLS sampai sekarang nih, sampai kita podcast nih, apa sih yang kalian dapetin dari selama, walaupun nggak belum lama ya, tapi apa sih yang bisa didapetin? Dari siapa dulu? Ya mungkin Iya, deh. Kalau dari aku mungkin kayak hal-hal yang bisa diambil gitu ya Cek, dari itu tuh mungkin kita harus bisa bergaul sama siapa aja, karena kan orang-orang istilahnya teman-teman di Sumatera ini nggak setipe gitu loh Cek, pasti ya beda-beda gitu dari cara mereka ketemu sama orang. Jadi di situ tuh kita harus nerima, kita nggak boleh kayak maksain diri buat nggak kenalan sama mereka gitu loh Cek. Terus selain tuh kayak di Sumatera ini kita harus sering-sering belajar Cek, giat belajar. Karena banyak tugas, terus apalagi di awal nih tugasnya tuh rata-rata praktek gitu Cek, jadi butuh waktu yang banyak sama chemistry sama anggota-anggota gitu sih. jadi berarti rada ini ya, apa, shock dengan apa tugas-tugas SMA yang sangat wow. Kalau kamu gimana? Ya, pokoknya ya jangan malu-malu lah mencari teman. Karena apa? Ya kelas ya SMA ini karena tugasnya ini udah mulai berkelompok terus. Iya. Jadi ini ya mulai menambah relasi supaya bisa kerja bareng, terus bisa ya sama-sama dapetin nilai bagus. Iya, bisa bekerja sama. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ini ketemu teman-teman baru, terus kenal sama guru-gurunya itu baik-baik banget di sini ternyata. Terus ini karena udah ada organisasi atau ekskul itu jadi nambah-nambah pengalaman kita buat banyak, bisa buat belajar, bisa buat public speaking, misalnya kalau ada wawancara atau ada seleksi gitu. Terus ada nggak kayak kayak tadi Theo tadi itu, ada nggak culture shocknya ketika masuk SMA, kayak misalnya tadi tugas, atau kan kasih deh satu contoh tugas apa sih yang kayak bikin oh my god kok jadi gini tugasnya,
Coba dulu nih. Tugas yang kayak mengagetkan kita ya. Hah, kayak oh my god di sini ada tugas kayak begini gitu. Kayaknya nggak terlalu banyak sih, rata-rata tuh tugas yang Sama ya, sama. presentasi. Iya, presentasi, gitu. scrapbook, speaking gitu. Ya, mungkin mungkin aja sama-sama ya. Cuma yang film Nusantara itu kita seru itu nulis. Ya, baru pertama kali. Baru pertama kali kita Ya kayak itu gitu. literasi. Tugas Oke. Indo ya. Ya tugas bahasa Indonesia literasi karena kan kita ini kan mau apa ya lebih meningkatkan literasi dan sekarang juga baru nih dibuka klub library club juga ada ya baru dibuka, jadi teman-teman bisa join yang kelas 10, yang kelas 11 juga bisa join. Oke, mungkin terakhir kesan pesan kalian tentang, kan berarti kita sebenarnya bahas MPLS nih ya. Betul. Kesan pesan apa sih dari kalian untuk MPLS tahun ini? Untuk kesan sih seru banget dan ketemu teman-teman yang asik, baik banget, jujur di sini tuh baik-baik semua gitu. Terus kakak pembimbingnya juga baik, semuanya baik deh. Terus ini untuk pesannya semoga bisa tahun depan MPLS-nya tuh lebih seru lagi supaya anak-anak baru tuh nggak nyari relasi itu gampang, nggak malu-malu, nggak takut tentang MPLS. Amin. Dari Teh mungkin? Kalau aku sendiri kesannya itu, misalnya MPLS ini nggak cuma untuk perkenalkan Sumateraga untuk murid-murid baru, tapi juga jadi kayak tempat kita untuk ketemu sama orang baru, tempat kita untuk belajar banyak hal, karena kan banyak dari sesi-sesi, dari alumni, dari guru BK gitu, jadi tuh kayak bisa bikin kita dapat ilmu baru gitu sih. Kalau pesannya mungkin semoga untuk MPLS di tahun depan itu bisa lebih baik, terus tetap seru, kalau bisa lebih seru lagi C. Jadi teman-teman SMP sekarang yang bakal masuk Sumateraga ini bakal nyaman, suka, dan enjoy lah gitu C. Nah, kalau dari Billy gimana? Pesannya ya sama sih, sama-sama juga. Ya pesannya ya Semoga lebih baik ya Pes. ya kayak semoga kayak lebih baik ke depannya, terus ya semoga bisa dapat teman baru juga ya. Amin, amin. Amin. Jadi ya kalau dari aku sih harapannya supaya buat kalian kelas 10 semoga enjoy lah selama 3 tahun di sini. Amin. Kita ya berjuang bareng. Nanti kalian bisa berkarya di sini, kalian bisa join klub kecil maupun yang besar. Terus buat MPLS tahun depan ya dari aku semoga MPLS tahun depan makin seru lagi, makin banyak orang yang datang ke sini. Ya semoga sama 3 ini bisa lebih rame lah, lebih lebih seru lagi, lebih menyenangkan buat kita semua. Yes, ya mungkin sekian dulu dari podcast kita hari ini ya teman-teman, bersama 3 narasumber. Pamit undur diri, saya Kalista dan dengan 3 narasumber Billy, Graciela dan Theo. Ya sekian dari kami, terima kasih. Oh ya, jangan lupa like, subscribe dan komen.